Salam guru penggerak. Saya Molas Fauzi, calon guru penggerak angkatan 7. Pada video kali ini saya akan mengilustrasikan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di sekolah. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh sang guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai guru, saya harus memposisikan diri sebagai manajer agar bisa mengembangkan aspek motivasi intrinsik pada murid, sehingga nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya menjadi karakter murid. Saya menerapkan 3 langkah segitiga restitusi dalam proses penerapan dialognya. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu dengan menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas saat itu sedang mengalami identitas gagal. Apabila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah dan tetap menjadikan siswa merasa gagal. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu dengan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi pemikiran proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan guru dengan murid tersebut. Dan yang terakhir adalah langkah ketiga, yaitu menanyakan keyakinan, yaitu pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dari tindakan dan pemikiran yang salah telah bergeser menjadi orang yang sukses. Berikut contoh tayangan ilustrasi dalam penerapan segitiga restitusi. Langkah penelitian geografi seperti yang sudah Pak Muka sampaikan adalah seperti yang disampaikan tadi. Nah, kira-kira yang belum paham siapa? Pak Atul? Ya, Leo mungkin. Leo sedang apa? Yang lain belajar ya, tetap fokus ya. Ngapain tadi? Ambil ballpoint. Mana ballpoint? Perasaan ballpointnya ada di atas meja ya. Yakin Leo ambil ballpoint? Iya. Ayo yang jujur sama Bapak. Kira-kira tadi ngapain? Saya barusan main game online. Main? Game online. Nah, sekarang lagi pembelajaran. Filmnya ditaruh dulu ya, ponselnya taruh dalam tas. Ya. Setelah pembelajaran nanti temui Bapak di ruangan ya. Siapa? Baik. Baik. Kita lanjutkan ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kok terlambat? Ya Pak, maaf terlambat. Dari mana? Saya tadi lupa ganti seragam. Oh ya udah, silakan duduk. Kasih Pak. Nanti Reva menemui Pak Muka di ruangan setelah kegiatan pembelajaran ya. Baik Pak. Baik anak-anak, kita lanjutkan kembali pembelajarannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Misi mau menghadap Bapak. Ya silakan. Reva paham kenapa Bapak tadi menyuruh ke ruang guru? Ya Pak, paham. Karena tadi saya datang terlambat masuk kelas. Apakah kamu tahu bahwa saat ini kamu lagi ada masalah? Iya Pak, maaf. Baiklah, di sini Bapak tidak mencari siapa yang salah. Bapak hanya mau kita bicara terbuka dan mencari penyelesaian bersama dan mencari solusi terhadap situasi ini. Bapak tahu sebenarnya kamu itu anak yang rajin dan disiplin. Tetapi kenapa hari ini terlambat?
Pasti kamu terlambat ada alasannya kan? Apakah kamu sedang mengalami kejadian di jalan atau di rumah sehingga kamu terlambat datang ke sekolah? Sebenarnya saya tadi sebelum jam 7 sudah sampai di gerbang sekolah, Pak. Namun saya baru sadar kalau seragam saya yang saya pakai salah ketika melihat seragam yang dipakai oleh teman-teman saya. Karena saya malu, akhirnya saya buru-buru kembali pulang dan rencana berganti baju seragam. Namun karena saya masih mencari baju seragam tersebut dan jarak dari rumah saya ke sekolah lumayan jauh sehingga menjadi terlambat, Pak. Kamu naik kendaraan apa? Dan Naik- berapa waktu rata-rata yang kamu butuhkan untuk sampai ke sekolah? Naik sepeda ontel, Pak. Kurang lebih 20 menit gitu. Walah, pantesan kamu terlambat masuk kelas dan tertinggal pelajaran. Sebenarnya niatmu itu sudah baik untuk bisa mengikuti keyakinan sekolah dengan menggunakan baju seragam sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Kamu paham yang Bapak sampaikan? Paham, Pak. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya dan kira-kira tindakan apa yang sudah kamu lakukan dengan terlambat ke sekolah dan sedikit menghentikan proses pembelajaran di kelas tadi sehingga mengurangi waktu belajar teman-temanmu. Tidak disiplin, Pak. Betul sekali. Ternyata kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita. Nah, yang kamu lakukan tadi di kelas, apakah sudah disiplin waktu? Tidak, Pak. Menurut Bapak, kamu harus lebih mulai mengindahkan keyakinan sekolah kita terkait kedisiplinan waktu datang ke sekolah. Apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Iya, Pak. Pertama saya meminta maaf kepada Bapak dan teman-teman saya di kelas serta berjanji untuk tidak mengulanginya. Baiklah, permohonan maafmu Bapak terima. Sekarang kembalilah ke kelas dan lakukan apa yang sudah kamu sampaikan tadi. Baik, Pak, saya berjanji. Semoga niatmu yang sungguh-sungguh untuk lebih disiplin lagi dalam persiapkan baju seragam pada malam harinya yang akan dipakai ke sekolah bisa lebih membuatmu mengatur waktu dengan baik untuk bisa berprestasi di sekolah ini. Terima kasih atas motivasinya, Pak. Izin kembali ke kelas, Pak. Sama-sama. Silakan kembali ke kelas dan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Pak. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Izin mau menghadap, Pak. Masuk, Leo. Ya, silakan duduk. Ya. Leo, paham kenapa Pak Muklas tadi menyuruhmu ke ruang guru menemui Bapak Muklas? Iya, Pak. Karena tadi saya membuat kesalahan dan mengganggu teman yang fokus belajar di ruang kelas, Pak. Leo, kenapa tadi di saat jam pelajaran kamu malah asik bermain game online? Iya, Pak. Maaf. Kebetulan saat ini saya menekuni game online. Baiklah, di sini sebenarnya Bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Bapak hanya mau kita berpikir dan mencari penyelesaian bersama dan mencari solusi terhadap situasi ini. Bapak tahu bermain game online itu pasti seru. Kamu tadi pasti melakukan ada alasannya kan? Apakah karena bosan dengan mata pelajaran yang Bapak ajarkan? Tidak, Pak. Kebetulan saya harus mencapai target top player agar bisa ikut kompetisi e-sport, Pak. Kalau boleh tahu, e-sport itu apa ya? Kompetisi game secara online untuk mewakili Kabupaten Probolinggo di tingkat Provinsi Jawa Timur, Pak. Pantesan tadi kamu fokus sekali bermain game online-nya ya, sampai lupa kalau sedang di ruang kelas dan ada jam pelajaran. Niatmu itu sudah bagus sebenarnya untuk bisa meraih prestasi di bidang game melalui kompetisi e-sport. Namun diingat ya, bermain game di ruang kelas di saat jam pelajaran itu merugikan orang lain. Teman-temanmu yang sedang fokus belajar jadi terganggu karena suara game di ponselmu. Kamu paham yang Bapak sampaikan? Paham, Pak? Nah, sekarang kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan kira-kira tindakan apa yang sudah kamu lakukan tadi dengan bermain game di kelas di saat belajar dan mengganggu teman-temanmu. Tidak menghormati guru dan teman-teman, Pak. Ya, betul sekali. Ternyata kamu masih ingat sebenarnya dengan keyakinan kelas kita.
Nah, yang kamu lakukan tadi di kelas itu, apakah sudah menghargai diri kamu sendiri dan teman-temanmu? Tidak, Pak. Menurut Bapak, kamu itu harus pahami ya, kapan waktunya dan di mana bermain game online itu. Yang terpenting sekarang, kamu harus mulai mengindahkan keyakinan kelas kita. Apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Iya, Pak. Pertama, saya meminta maaf kepada Bapak dan kepada teman-teman di kelas serta berjanji untuk tidak mengulanginya. Baiklah Leon, permohonan maafmu Bapak terima. Sekarang kembalilah ke kelas dan lakukan apa yang sudah kamu sampaikan tadi. Baik, Pak. Saya berjanji. Semoga niatmu yang sungguh-sungguh untuk menekuni e-sport ini bisa meraih prestasi seperti yang kamu cita-citakan tadi dan menjadi anak yang sukses di kemudian hari. Terima kasih, Pak, atas motivasinya, Pak. Izin kembali ke kelas ya, Pak. Sama-sama. Silakan kembali ke kelas dan melanjutkan pembelajaran selanjutnya Leon ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leonard Saputra, kelas 10C SMA Negeri 1 Maron. Saya senang meskipun melakukan kesalahan, tapi Bapak Muklas tidak memberikan hukuman fisik kepada saya. Tapi lebih menyadarkan apa yang sudah saya lakukan dengan bermain game online di kelas itu tidak baik dan merugikan, serta mengganggu orang lain khususnya teman-teman di kelas yang sedang fokus belajar. Selain itu, Bapak Muklas memberikan motivasi agar saya menjadi pribadi anak yang lebih baik lagi dan bisa memperoleh prestasi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reva Salia Putri, kelas 10C SMA Negeri 1 Maron. Saya bahagia meskipun melakukan kesalahan, tapi Bapak Muklas tidak memberikan hukuman yang membuat saya menjadi malu di kelas karena terlambat datang ke sekolah serta mengganggu pembelajaran di kelas yang merugikan teman-teman saya yang sedang aktif belajar. Akhirnya saya sadar karena ketidakdisiplinan saya membuat saya menjadi rugi karena tertinggal materi pembelajaran. Namun Bapak Muklas tetap memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bergabung dengan teman-teman mengikuti pembelajaran. Selain itu, Bapak Muklas memberikan motivasi agar saya menjadi pribadi anak yang lebih baik ke depannya untuk menggapai cita-cita di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menjalankan segitiga restitusi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam guru hebat. Guru bergerak, Indonesia maju.